Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet yang diketuai oleh Wilopo ini bertugas pada periode 3 April 1992 sampai 3 Juni 1993. Wilopo adalah seorang Perdana Menteri Indonesia ke-7. Pada 19 Maret 1992, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet second, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Siddiq dan Prawoto kemudian mengembalikannya mandat kepada presiden. Perjuangan dalam kemerdekaan. Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet second, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Kabinet yang diketuai oleh Wilopo ini bertugas pada periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Wilopo adalah seorang Perdana Menteri Indonesia ke-7. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Siddiq Djojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. C. Pemerintahan Kabinet Wilopo. Kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk kabinet Yeken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Keberhasilan Kabinet Wilopo. 1. Melaksanakan pemilihan umum. 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat dengan melakukan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat. Selain itu, merevisi perundang-undangan perburuhan. 3. Upaya menciptakan keamanan dalam negeri dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan serta memperbaiki organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Upaya memperjuangkan Irian Barat. 5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Faktor kemunduran Kabinet Wilopo. 1. Pada peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, terjadi berbagai masalah mulai dari masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisme tentara, serta adanya campur tangan dari parlemen atas permasalahan militer. 2. Peristiwa Tanjung Menawa, yaitu peristiwa di mana rakyat protes kepada pemerintah yang telah mengerjakan lahan perkebunan kepada para investor asing dengan alasan untuk meningkatkan hasil devisa negara.